Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa podcast Mala'abi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita dapat bertemu kembali di mana kita akan membahas tentang tema yaitu perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa atau selalu membaca kitabullah, yaitu Al-Quran, dan mendirikan sholat, serta berinfak dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan penjagaan yang tidak akan pernah merugi, agar Allah menyempurnakan pahala-pahala mereka dan menambahkan daripada karunia Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha mensyukuri daripada kepatuhan hambanya. Ayat ini memberikan kepada kita pelajaran sekalian bahwa manusia jika ingin meraih keberuntungan dalam kehidupannya, maka ada 3 amalan yang harus senantiasa dipelihara. Tentunya kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr sudah bersumpah, Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, di antara daripada amal-amal soleh yang apabila seseorang itu melakukan, bukan hanya dia mendapatkan dia tidak rugi, tetapi bahkan dia akan mendapatkan keberuntungan, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa yarjuna tijaratan lan tabur, yaitu di mana mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Apa itu? Yang pertama adalah yatluna kitaballah, yaitu senantiasa membaca kitabullah, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kerja fi'lul mudhari yang memberikan isyarat bahwa perbuatan itu berkesinambungan atau dilakukan secara rutin. Yatluna kitaballah. Artinya kita sebagai umat yang beriman hendaknya lah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai bacaan kita sehari-hari. Kenapa? Karena dengan kita selalu membaca Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ketenangan. Selain itu tentunya juga kita akan mendapatkan petunjuk-petunjuk. Para ulama kita mengatakan inna tilawatal Qur'ani wa tadabburahu huwa a'dhamu abwabil hidayah. Sesungguhnya membaca Al-Qur'an dan mempelajari ayat-ayatnya itu merupakan pintu yang paling besar untuk mendapatkan hidayah. Kita setiap hari tentunya melakukan salat 5 waktu, 5 kali sehari semalam dengan 17 rakaat. Pada setiap rakaat kita membaca surah Al-Fatihah, dan pada surah Al-Fatihah itu terdapat satu ayat di mana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tentunya ini merupakan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mewujudkan doa tersebut, maka tentu cara yang paling efektif adalah dengan cara membaca dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran untuk mendapatkan hidayah atau petunjuk tersebut.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan yang kedua adalah senantiasa menegakkan salat. Nabi SAW mengatakan bahwa barang siapa yang senantiasa menjaga salatnya itu, maka dia akan mendapatkan cahaya, mendapatkan bukti, mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Akan tetapi barang siapa yang menyanyiakan salatnya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak akan mendapatkan bukti maupun keselamatan di hari kiamat. Bahkan di hari kiamat dia akan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Ka'ab. Dan tentunya banyak orang yang kemudian lari dari salatnya itu karena disebutkan oleh hartanya, maka dia akan bersama dengan Qarun. Ada yang disebutkan oleh kekuasaannya, maka dia bersama dengan Fir'aun. Ada yang disebutkan oleh kepemerintahannya, dia bersama dengan Haman. Bahkan ada yang disebutkan oleh perniagaannya atau perdagangannya, maka dia akan bersama dengan Ubay bin Khalaf. Kemudian amalan yang ketiga agar kita selalu mendapatkan keberuntungan adalah dengan senantiasa bersedekah, berinfak, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Tentunya ketika kita berzakat, maka kita akan berzakat secara terang-terangan. Ya, ketika kita bersedekah, maka sebaik-baik sedekah adalah dengan sembunyi-sembunyi untuk dalam rangka menjaga kehormatan daripada orang-orang yang kita beri. Nah, 3 amalan ini yaitu selalu membaca Al-Qur'an, mendirikan salat, senantiasa berinfak, ya, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Inilah merupakan 3 amalan yang membuat kita akan selalu bahagia, kita selalu beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Semoga kita diberikan petunjuk-petunjuk dan kekuatan untuk senantiasa bisa mengamalkan apa yang telah kita fahami, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak merugi, bahkan kita mendapatkan keberuntungan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.